Hari ini adalah hari yang kelima. Kita akan dengan tema menjadi pribadi sopan dengan kasih. Kita akan bersama-sama menerangkan renungan. Nanti akan disampaikan dalam bentuk narasi video. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai persekutuan doa kita. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 187, Ku dengar suara Yesus. Mari kita membuka persekutuan doa kita ini dalam doa. Minta tolong penatua firman. Baik, Sekalian untuk doa nanti kita akan mendengarkan renungan. ya. Eh, Rekan-rekan, ibu bapak, om tante, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu, atas kemurahanmu yang berlaku atas kehidupan kami hari setiap hari. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur Engkau telah kumpulkan kami bersama dalam rangka pekan doa hari kelima. Kiranya Engkau yang siapkan hati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Juga Engkau yang eh, sampaikan rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau sedang dalam proses hadir mengikuti Zoom meeting ini. Kiranya dimanapun mereka berada, Engkau yang selalu sertai mereka. Kami berdoa bila sebentar kami akan mendengarkan renungan melalui refleksi yang kami putar dalam bentuk video. Kiranya biarlah Tuhan yang berbicara, yang mengetuk hati setiap kami melalui perenungan singkat tersebut. Dan kiranya biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami dan berikan kami hikmat dalam eh, kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu,
Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Siko. Mari kita menaikkan kembali pujian dari KJ 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang akan disampaikan dalam bentuk narasi video dengan tema menjadi pribadi sopan dengan kasih. Menjadi pribadi sopan yang mengasihi sudah semestinya melekat pada diri setiap orang-orang percaya. Karena kasih atau mengasihi adalah dasar kita melakukan segala sesuatu. Kristus memberi perintah baru dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pada bagian lain Alkitab, ada banyak perintah untuk hidup dalam kasih. Satu di antaranya adalah pada 1 Korintus 13 ayat 1-13. Di sini disebutkan bahwa setiap pengikut Kristus harus hidup dalam kasih. Salah satu unsur tindakan kasih yang disebutkan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13 adalah kesopanan. Di ayat yang kelima, di sini disebutkan bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Arti sopan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hormat, tertib menurut adat yang baik, beradab dalam tingkah laku, tutur kata, dan berpakaian, serta baik kelakuannya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak asing dengan kata sopan. Kata ini dapat ditemui dimanapun, di gereja, sekolah, rumah, dan tempat umum lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesopanan. Bila terus ditanamkan dan dilakukan terhadap siapapun yang kita temui, sikap sopan tersebut dapat menjadi hal baik. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab juga mencatat bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi pribadi sopan yang mengasihi. Dalam Roma 2 ayat 10 tertulis, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara
dan saling mendahului dalam memberi hormat. Memberi hormat lebih dulu adalah sikap yang menunjukkan pribadi yang sopan dan juga pribadi yang mengasihi. Akan tetapi, bukankah kita lebih sering ingin mendapatkan hormat itu lebih dahulu dari orang lain daripada memulainya? Menjadi pribadi yang sopan secara sederhana mengajak kita untuk dapat berlaku hormat dan dapat saling menghargai terhadap sesama. Dalam Amsal 16 ayat 24, Alkitab mencatat, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Apakah kita sebagai pengikut Kristus menggunakan perkataan yang menyenangkan, perkataan yang sopan, saat menyapa atau mungkin mengingatkan seseorang? Seseorang yang mengasihi pasti menggunakan kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang menyenangkan, yang menjadi obat bagi orang yang mendengarkan, bukan malah menimbulkan kepahitan dalam hati. Seorang pribadi yang sopan, yang mengasihi, pasti mengeluarkan perkataan yang menyenangkan, yang mendatangkan sukacita dan berkat. Orang yang sopan adalah orang yang baik kelakuannya. Amsal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 5 tertulis, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sebagai pengikut Kristus yang sudah menerima kebaikan Tuhan, sudah seharusnya lah kita mengungkapkan dan membagikan kebaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Pribadi sopan yang mengasihi tidak akan menahan kebaikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, orang akan melihat dan merasakan kasih Kristus melalui kebaikan yang dibagikan, kebaikan yang dilakukan dengan sopan dan penuh kasih. Markus 12 ayat 30-31 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulailah menjadi pribadi sopan yang mengasihi dengan mengasihi Tuhan. Karena kasih yang kita berikan kepada sesama adalah kasih yang bersumber dari Allah dan bagi kemuliaan Allah, bukan untuk mencari pujian atau kemuliaan diri sendiri. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Tuhan Yesus adalah teladan sebagai pribadi yang memiliki sikap sopan terhadap siapapun. Bahkan kepada orang-orang yang membencinya, ia tetap mengedepankan sikap sopan. Seperti yang kita tahu, Yesus sering sekali berdiri pada posisi yang tidak menyenangkan. Kesalahannya dicari-cari, dicaci maki, dianggap menipu, bahkan difitnah. Peristiwa Yesus disalibkan dan Barabas yang dibebaskan menjadi salah satu hal yang secara tidak langsung memperlihatkan Yesus mendapatkan perlakuan yang seharusnya tidak diterimanya. Apakah Yesus membalas segala perlakuan tersebut dengan kasar atau semena-mena? Yesus senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kita untuk tetap mengasihi siapapun pribadi yang kita temui, termasuk orang-orang yang tidak suka terhadap kita ataupun sebaliknya. Yesus menginginkan kita memiliki kasih yang tanpa syarat. Salah satu bentuk kasih itu sendiri adalah tidak melakukan yang tidak sopan. Menjadi sopan tidak sepenuhnya mudah. Terkadang ketika kita sudah bertindak sopan, masih ada orang-orang yang memberikan ujaran kebencian kepada kita.
sebagai murid Yesus, tetaplah menjadi pribadi yang sopan. Karena bertindak sopan adalah salah satu wujud tindakan kasih. Tahun 2024 kita akan memasuki tahun politik. Dalam masa-masa seperti ini, biasanya marak ujaran kebencian yang diberikan oleh kelompok satu dengan kelompok lainnya, baik di media sosial ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat yang hidup dipenuhi roh cinta, tentu kita tidak boleh terprovokasi oleh hal-hal semacam ini. Kepada kita senantiasa ditanamkan dan diajarkan untuk dapat mengasihi sesama dalam keadaan apapun, meskipun hal tersebut tidak mudah dilakukan. Kita percaya bahwa kebiasaan untuk menjadi sopan yang ditanamkan terus di dalam diri kita pada akhirnya akan menjadi kebiasaan yang baik. Satu Korintus 13 ayat 5 berkata, "Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan." Marilah kita hidup dengan sopan. Marilah menjadi pribadi sopan yang mengasihi. Roh Kudus memampukan kita untuk terus menjadi pribadi yang dapat memancarkan tindakan kasih secara nyata, yaitu bersikap, bertindak, dan berkata-kata dengan sopan. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk setiap orang yang mungkin belum dapat berlaku sopan, agar kita dan mereka dimampukan berlaku sopan, dimampukan menjadi pribadi sopan yang mengasihi. Kiranya Tuhan memampukan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang sopan dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Sopan dalam perkataan, sopan dalam tindakan, sehingga semua orang dapat merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Roh Kudus memampukan kita menjadi pribadi sopan yang mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semoga dari renungan yang telah kita dengarkan tadi, kita bisa merefleksikannya dalam kehidupan kita masing-masing dan bisa mengikuti langkah Tuhan Yesus menjadi pribadi sopan yang mengasihi. Mungkin dari saudara-saudara sekalian, ada yang mau sharing atau menambahkan dari renungan yang sudah kita dengar tadi? Adakah? Boleh 1, 2, 3. Boleh saya bagikan sharing? Boleh, Tante? Boleh Ya, tolong di spotlight, Katina? ya. Saya ingin membagikan sebuah film yang dikirim melalui WA, ya, dibuat oleh seorang produser film Iran, ya, dari Iran. Film ini untuk menyadarkan kita kalau masalah kelaparan itu dihadapi oleh banyak orang miskin di seluruh dunia. Ada seorang ayah miskin ditemani putrinya mencuri roti dari toko. Ketika dia berbalik untuk pergi, penjaga toko menghentikannya. Si ayah kaget dan anak perempuan yang tidak dapat mengerti dengan cemas bertanya kepada ayahnya tentang apa yang telah terjadi. Sang ayah yang khawatir dan terganggu membuka bibirnya untuk meminta maaf. Tetapi dia mendengar penjaga toko berbicara kepada putrinya. "Anakku sayang, ayahmu lupa mengambil kembaliannya." Dia kemudian menghitung dan meletakkan sejumlah uang di tangan ayahnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sang ayah melangkah keluar dari toko dengan kepala tertunduk dalam penyesalan dan dalam ketidakberdayaan.
Dan terdengar suara dari seorang pelanggan yang berdiri di toko yang diam-diam menyaksikan adegan itu, mengatakan, "Kakak juga lupa sekantong beras yang kamu beli. Tolong ambil ini." Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, memberi makan orang yang lapar dan membantu orang miskin dan yang membutuhkan tanpa menyakiti martabat dan harga diri adalah kebajikan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Setiap orang layak untuk diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Kadang tanpa disadari kita memandang orang dengan kacamata orang tuh punya uang atau tidak. Dia kaya atau nggak punya apa-apa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang yang nggak punya uang bukan berarti dia miskin. Karena mereka masih punya kemampuan, tangan, kaki, pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Jangan katakan kita miskin kalau nggak punya uang. Kalau gitu artinya kita tidak menghormati Tuhan Sang Pencipta. Karena sebenarnya kita itu kaya. Kita telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kemampuan, kekuatan, dan hal-hal lainnya untuk dapat bisa berkarya. Karena yang terpenting adalah Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita harus percaya Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Bukankah itu janji Tuhan? Biasanya orang yang sedang nggak punya uang atau yang lagi ditimpa persoalan seperti Bapak tadi, seringkali bingung, merasa takut untuk melangkah. Karena ada kebutuhan keuangan yang mendesak untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk tempat tinggal, dan lain-lain. Karena itu, mungkin di antara kita ada yang dalam posisi itu. Tetaplah berpegang pada janjinya. Biarkan hikmat Tuhan menolong kita untuk melangkah. Percayakan hidup kita pada Tuhan. Saya yakin pasti ada pengalaman kehidupan yang ingin Tuhan ajarkan pada kita. Bagi kita yang punya uang dan dapat berbagi, kita harus punya hati seperti hati Yesus. Mau melihat orang-orang yang lagi terpuruk untuk dapat kita bantu. Seperti yang kita lihat di dalam film pendek tadi. Kita bisa bantu dengan berbagai cara. Kadang nggak selalu bantu dengan uang, tapi bisa dengan pemikiran. Atau memberikan jalan bagi yang membutuhkan, misalnya untuk berkolaborasi dengan orang yang membutuhkan kemampuannya. Dan banyak hal lain lagi. Jika kita ada di posisi dapat membantu orang lain, jangan ragu untuk membantu. Jika kita digerakkan Roh Kudus untuk membantu, segeralah bertindak untuk menolong. Tidak usah punya pikiran, harusnya dia kerja dong, atau dia tuh begitu karena salah sendiri, memang masalahnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, menghakimi bukan hak kita. Biarlah kita boleh belajar dari pengalaman film tadi menjadi orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan kita lakukan dengan sopan dan penuh kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Tante untuk sharingnya. Kiranya dapat menguatkan ke kita semua ya untuk menghadapi persoalan hidup dan aktivitas kita sehari-hari. Mungkin ada lagi yang mau sharing dari Om, Tante, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian? Belum ada? Oke. Mari kita lanjutkan kembali persekutuan kita. Kita mau menaikkan pujian dari NKB 140.
Saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Ini sudah ada 3 pokok doa yang disiapkan. Mungkin dari saudara-saudara sekalian ada yang mau didoakan juga. Boleh disampaikan atau dari kolom chat. Adakah yang mau ikut didoakan? Belum ada? Oke, kalau gitu ini saja ya 3 pokok doa ini. Yang pertama ada memohon, Ibu Ratna, eh sakit atau gimana ya, Bu? Bu Yanti? Oh, sedang sakit. Oke, oke, oke. Jadi ditambahkan 1 ya. Untuk pokok doa yang pertama, memohon tuntunan Roh Kudus agar dapat menjadi pribadi yang sopan dan mengasihi semua orang. Tolong didoakan oleh Katina, sekaligus mendoakan yang sakit ya, Katina. Ini ada Ibu Ratna. Oke. Ya, lalu pokok doa yang kedua dan mendoakan bangsa dan negara dalam persiapan menghadapi masa-masa kampanye agar kondusif dan dijauhkan dari banyaknya ujaran kebencian. Akan didoakan oleh Om Tono. Ada ya Om Tono di sini? Ya, Ya. oke. Yang ketiga, yang terakhir mendoakan gereja dan persekutuan agar dapat terus menyebarkan dan menanamkan kasih yang nyata. Minta didoakan oleh Ko Suryono, sekaligus doa penutup ya, Ko. Oke, Oke. yuk. Boleh Katina dulu ya. Mari saudara-saudara semua, kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan malam hari ini atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, karena sekali lagi kami bisa bersekutu dan berdoa bersama di dalam pekan doa menjelang Pentakosta ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sekali lagi kami bisa diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, betapa besarnya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami juga boleh terus diajar untuk bisa mengasihi sesama kami. Dan terlebih Tuhan, seturut dengan renungan yang sudah dibagikan tadi, ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang sopan, sopan dalam bertutur kata, sopan dalam bertindak, sopan dalam melakukan perilaku kami sehari-hari, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ajar kami juga untuk mengasihi semua orang, baik orang yang berbuat baik kepada kami, ataupun yang berbuat sebaliknya. Ajarkan kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami sebagai orang-orang berdosa, tapi Engkau terus memberikan cinta kasih-Mu dengan setia kepada kami, sehingga Engkau boleh terus memimpin hidup kami, terus menyertai hidup kami, dan memberkati hidup kami. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, ajarkan kami menjadi saksi-saksi Kristus, saksi dari kasih yang Engkau ajarkan, dan mampukan kami juga untuk menjadi teladan iman atas apa yang sudah kami percaya, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kami bersatu hati Tuhan, memohon kemurahan Tuhan untuk Ibu Ratna yang saat ini sedang sakit. Ibu Ratna, ibu dari Debbie, juga penatua Otniel yang sedang sakit. Tuhan Yesus, kami bersatu hati memohon Engkau yang boleh menjamah dan menyembuhkan Ibu Ratna. Kami yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan bukan hal yang mustahil bagimu. Engkau bisa melakukannya. Setiap mukjizat pasti Engkau bisa melakukannya. Tapi terlebih Tuhan, kami boleh berserah kepada Engkau, karena kami yakin dan percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup Ibu Ratna,
dan dalam hidup kami semua. Dan biarlah Tuhan melalui setiap obat-obatan, setiap terapi, setiap makanan, minuman yang dikonsumsi, itu boleh Tuhan berkati untuk membawa kesembuhan bagi Ibu Ratna. Begitu juga saudara-saudara kami Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Di antara kami mungkin ada juga yang sedang sakit, yang ada di ruangan Zoom ini ataupun yang tidak ada di ruangan Zoom ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit, Tuhan selalu beserta dengan kami, dan ajar kami untuk terus mengucap syukur, ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan percaya kepada rancangan terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh melakukan doa, rangkaian doa dalam menjelang Pentakosta ini Tuhan. Dan saat ini kami bersyafaat bersama-sama, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana tahun depan adalah tahun politik. Namun saat-saat ini rasa sudah kami rasakan gesekan-gesekan, kampanye-kampanye, dan berbagai macam politik yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Engkau yang senantiasa mengasihi kami, mengasihi bangsa kami. Dan kami bersyafaat kiranya Tuhan jauhkan kami dari pergesekan-pergesekan, juga dalam menghadapi pemilu nanti, kampanye-kampanye, biarlah kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berdoa khususnya juga untuk saat pemilu nanti tanggal 14 Februari, di mana saat itu banyak yang akan hadir dalam menjalankan demokrasi di Indonesia ini Tuhan. Biarlah kiranya dapat berjalan dengan lancar dan kami mendapatkan pemimpin yang Engkau berkati, sehingga negara dan bangsa kami ini boleh menjadi negara yang lebih baik dan lebih maju. Mari Tuhan, kami serahkan juga jemaat-Mu di GKI Guntur khususnya. Biarlah Engkau juga senantiasa berkati seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Juga seluruh komisi, juga majelis, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk diri kami masing-masing Tuhan, sebagai gereja-Mu, ataupun kami sebagai komunitas persekutuan gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, mampukan kami untuk terus kami boleh menyebarkan ya Tuhan, dan menanamkan kasih yang nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan kasih yang basa-basi ya Tuhan, ataupun teori. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan, yang boleh senantiasa melihat orang lain dan mengasihi orang lain Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, biar Kau sendiri Tuhan memampukan kami Tuhan di dalam pekan doa ini, untuk kami senantiasa berharap Tuhan untuk kepada-Mu, dan menantikan ya Tuhan, untuk buah-buah roh yang daripada-Mu Tuhan, boleh semakin nyata Tuhan, bertumbuh dan berbuah di dalam diri kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit. Tuhan, Engkau sendiri mengetahui Tuhan, Kau boleh sendiri lawat Tuhan mereka satu persatu. Kau berikan mereka kekuatan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang terpuruk. Mampukan untuk senantiasa boleh berharap kepada-Mu Tuhan dan mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mempunyai kesempatan untuk memberi. Biarkan jemaat-Mu boleh memberi dengan sopan ya Tuhan. Dan memberi dengan tidak merendahkan orang lain ya Tuhan. Tuhan,
Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk senantiasa kami diingatkan ya Tuhan, untuk senantiasa kami berdoa dan berharap kepadamu Tuhan. Di dalam pekan doa hari kelima ini Tuhan, kami semakin supaya boleh diingatkan Tuhan untuk senantiasa kami mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekan doa yang masih akan dilaksanakan sampai akhir minggu ini. Biar Engkau sendiri berkati Tuhan, sertai kami, dan biar Engkau sendiri boleh undang jemaat-Mu Tuhan untuk bergabung dalam doa ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk malam kami yang masih akan malam hari ini Tuhan, yang kami akan masih beraktivitas maupun yang beristirahat, biar Kau senantiasa yang berkati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan ucap syukur. Amin. Sebagai nyanyian penutup, mari kita menaikkan pujian dari NKB 154, Setialah, Setialah. Setialah, setialah selama hidupku, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia. Tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang, selama kota milikmu di sorga yang terang. Persekutuan doa kita sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Om, Tante, Koko, Cici yang sudah hadir. Sebelum kita meninggalkan ruangan Zoom, kita mau foto dulu. Boleh dibuka kameranya yang bisa dibuka ya. Minta tolong Koliping mungkin ya. Tolong di screenshot. Yuk rekan-rekan, kita buka dulu kameranya, kita mau foto bersama. Di sini ada 3 halaman ya kok ya. Tolong ditahan senyumnya ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi, halaman 2. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Terakhir halaman 3. ya 1, lagi. 2, 3. Oke, sudah. Ya, udah selesai. Terima kasih semuanya.
Ya, Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam. Terima kasih God semuanya. bless. Malam semuanya. Terima kasih Kakak G. God bless. Ketemu lagi besok ya. Semuanya. Semuanya. 谢谢。 Hati. Terima kasih.